Apa yang paling menakutkan dan mengerikan di penghujung akhir zaman? The Four Horsemen of the Apocalypse, 4 penunggang kuda di akhir zaman. Nyatanya, keempat penunggang kuda ini hanyalah permulaan penderitaan yang akan terjadi di akhir umur bumi ini. Empat penunggang kuda akhir zaman adalah simbol kekuatan tentang penaklukan, perang, kelaparan, dan maut atau kematian. Keempat penunggang kuda di nubuat akhir zaman digambarkan dalam kitab Wahyu 6 ayat 1-8. 4 kejadian yang akan terjadi di penghujung akhir zaman ini adalah nubuatan dari Tuhan Yesus sendiri dalam Matius 24, Markus 13, Lukas 21, dan Yohanes 16. Mereka adalah gambaran simbolik dari kejadian-kejadian berbeda yang akan terjadi di penghujung akhir zaman. Rahasia ini dinyatakan Tuhan melalui penglihatan Rasul Yohanes dalam pembukaan gulungan kitab yang termeterai dengan 7 meterai. Dan satu-satunya yang layak membuka meterai itu adalah Yesus Kristus yang telah menang atas kerajaan maut dan dosa. Penunggang kuda pertama dinyatakan dalam kitab Wahyu 6 ayat 1 dan 2. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ke-7 meterai itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota, lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Penunggang kuda yang pertama ini adalah rancangan iblis untuk menyesatkan anak-anak Tuhan. Dialah Mesias-Mesias palsu yang akan muncul dengan atribut-atribut yang mirip dengan Tuhan Yesus, karena itu ia disimbolkan menunggangi kuda putih. Penunggang kuda putih dalam meterai pertama ini bukanlah antikris seperti tafsiran kebanyakan orang. Sekalipun agenda yang akan dia lakukan menuju kepada zaman di mana antikris akan berkuasa. Antikris sendiri akan muncul pada meterai kelima dan keenam. Mesias-Mesias palsu yang dilambangkan penunggang kuda putih adalah tipe muslihat iblis yang mengambil atribut persis seperti Yesus Kristus yang juga menunggangi kuda putih seperti yang tertulis dalam Wahyu 1 dan Wahyu 19. Tentang keempat meterai dan keempat penunggang kuda akhir zaman ini adalah nubuatan dari Tuhan Yesus dalam Matius 24, juga dalam Markus 13 dan Lukas 21. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, "Akulah Mesias," dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Meterai pertama, di mana munculnya penunggang kuda pertama. Kamu akan mendengar deru perang dan kabar-kabar tentang perang. Meterai kedua, dengan munculnya penunggang kuda merah padam. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Meterai ketiga, dengan munculnya penunggang kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Terjadi pada meterai keempat, dan saat itu juga bertepatan munculnya kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Dalam terjemahan Indonesia masa kini dituliskan memegang sebuah busur. Memegang sebuah busur panah tanpa anak panah ini merujuk kepada berperang tanpa peluru yang berbicara tentang pemberitaan mereka tanpa kuasa Roh Kudus. Jadi mereka memenangkan jiwa-jiwa bukan dengan kuasa Roh Kudus, tetapi dengan akal-akal manusia. Dan kepadanya diberikan sebuah mahkota kebinasaan yang dikaruniakan iblis kepadanya. Jadi jelas bahwa penunggang kuda putih ini bukanlah Yesus Kristus, melainkan Mesias-Mesias palsu. Penunggang kuda yang kedua dinyatakan dalam Wahyu 6 ayat 3-4. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, "Mari," dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar.
Materai kedua ini merujuk kepada perdamaian dunia yang dicabut. Akibatnya, akan terjadi peperangan di mana bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Penunggang kuda merah padam ini adalah kuasa kegelapan sebagai aktor dari perang yang berkecamuk, dan ia bukan hanya mengamuk dan menyebabkan bangsa-bangsa berperang, tetapi juga menyebabkan perang dalam tubuh gereja, dalam setiap rumah tangga, suami istri, dan anak-anak dengan orang tuanya. Perdamaian dunia dicabut itu terjadi sejak 1914, akibatnya pecahlah Perang Dunia Pertama sampai Perang Harmagedon. Penunggang kuda yang ketiga ini dinyatakan dalam Wahyu 6 ayat 5-6. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Meterai ketiga ini merujuk kepada kelaparan yang dahsyat yang akan terjadi sebagai akibat perang yang terjadi oleh penunggang kuda yang kedua. Dan penunggang kuda ketiga ini adalah Raja Kegelapan yang membawa timbangan di tangannya. Ini berarti jika seluruh umat manusia akan mengalami ujian yang sangat berat, tak terkecuali pengikut Kristus. Mereka akan mengalami kelaparan jasmani dan juga kelaparan rohani. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Dalam keadaan yang sulit di mana kelaparan dan kesusahan menimpa seluruh umat manusia, termasuk orang-orang Kristen, firman Tuhan menekankan dan menjadi peringatan keras kepada penunggang kuda ketiga agar tidak merusak minyak dan anggur. Pada masa ini, orang Kristen akan terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah golongan jelai. Mereka adalah orang Kristen kulit. Ini berbicara tentang gereja yang belum lahir baru dari air dan roh. Mereka inilah yang diumpamakan dalam Matius 24 sebagai wanita hamil, karena itu mereka disebut celaka. Ketika Tuhan Yesus datang di awan-awan, mereka-mereka ini akan tertinggal dan akan disiksa oleh antikris selama 3,5 tahun. Yang kedua, golongan gandum. Mereka adalah pengikut Kristus yang telah lahir baru dari air dan roh, tapi belum dewasa secara rohani. Merekalah yang diumpamakan dalam Matius 24 sebagai wanita yang menyusui. Sudah lahir baru tapi tetap saja kanak-kanak rohani. Mereka tidak mengalami pertumbuhan menuju kedewasaan rohani. Saat pengangkatan mereka akan tertinggal dan disiksa oleh antikris selama 3,5 tahun. Yang ketiga, golongan iman minyak dan anggur. Mereka adalah pengikut Kristus yang telah lahir baru dari air dan roh dan telah dewasa secara rohani. Mereka-mereka inilah yang akan menjadi pengantin Kristus dan bertemu Tuhan di awan-awan saat pengangkatan itu terjadi. Pada saat penunggang kuda ketiga ini datang, mereka inilah yang tidak akan mengalami kesusahan yang diakibatkan oleh penunggang kuda hitam dengan timbangan di tangannya. Penunggang kuda yang keempat ini dinyatakan dalam Wahyu 6 ayat 7-8. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang ada di bumi. Penunggang kuda keempat ini adalah Raja Kegelapan sebagai penyebar maut dan alam maut atau kematian. Dia akan mengakibatkan kematian 1/4 penduduk bumi. Kematian yang akan menimpa 1/4 penduduk bumi ini diakibatkan karena pedang, kelaparan, penyakit sampar, dan binatang-binatang buas di bumi. Wahyu 6 ayat 8. Pedang berbicara tentang perang yang berkecamuk di mana-mana akibat pertarungan politik antara timur dan barat. Tetapi ini bukan perang dunia ketiga, ini hanyalah pembuka menuju perang dunia ketiga. Akibat perang yang terjadi di mana-mana mengakibatkan terjadinya kelaparan seperti yang diterangkan di meterai ketiga. Penyakit sampar ini berbicara tentang kematian yang disebabkan oleh peperangan yang menggunakan senjata-senjata biologis. Dalam hal ini, virus-virus akan menjadi senjata yang mematikan seperti halnya virus COVID-19 yang telah berlalu. Binatang-binatang buas di bumi ini berbicara tentang negara-negara
yang tidak mengakui dan menolak Yesus Kristus, khususnya negara-negara dari tirai besi. Demikianlah penjelasan tentang keempat penunggang kuda di akhir zaman pada pembukaan Meterai pertama sampai keempat. The Four Horsemen of the Apocalypse pada dasarnya adalah iblis raja kegelapan yang muncul dengan berbagai simbol dengan maksud membinasakan umat manusia. Iblis tidak maha kuasa. Segala sesuatu yang dilakukan itu terjadi karena diizinkan oleh Tuhan. Tanpa itu, dia tidak dapat melakukan apa-apa. Yesus Kristus telah menang dan mengalahkannya. Karena itu, tetaplah dalam Kristus dan percaya kepadanya.